Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, baik teman-teman. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Hidayat di channel YouTube saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai cara membuat sebuah halaman web dengan tampilan yang sederhana, yaitu menggunakan bahasa HTML. Nah, di sini kita memerlukan dua software, yaitu yang pertama Notepad dan yang kedua adalah browser. Nah, browser ini bisa teman-teman gunakan, mungkin diantaranya adalah mungkin menggunakan Chrome atau Firefox atau mungkin Internet Explorer. Oke, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita coba langsung untuk praktiknya, sebelumnya kita pahami dulu mengenai penjelasan, yaitu mengenai pengenalan dasar HTML. Oke, teman-teman. Nah, di sini untuk penjelasan bahasa HTML itu singkatannya adalah Hypertext Markup Language. Nah, dia digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Nah, untuk penulisan HTML itu bisa menggunakan jasa Notepad ataupun WordPad asli bawaan Windows. Jadi biasanya di operasi sistem Windows itu sudah ada untuk Notepad, jadi teman-teman tidak perlu install lagi. Nah, instruksi atau perintah dalam membuat halaman web menggunakan bahasa HTML itu ada tanda yang dikenal dengan sebutan tag. Nah, tag ini dilambangkan dengan simbol tanda siku awal dan lancip dan akhirnya. Nah, setiap tag itu biasanya didominasi oleh tag yang berpasangan. Jadi ini adalah tag awal dan ini adalah tag akhir. Nah, untuk berpasangan ini dilambangkan dengan tanda slash seperti ini. Nah, setelah kita membuat sebuah halaman web, maksud saya membuat sebuah perintah HTML di Notepad, nanti kita akan menjalankannya di browser, yaitu di Google atau mungkin Internet Explorer atau Firefox. Jadi teman-teman pilih salah satu browser yang teman-teman gunakan. Nah, oke. Kemudian unsur utama dalam tag HTML itu ada 3, yaitu pertama ada elemen, kemudian ada atribut, dan yang terakhir adalah nilai atributnya. Nah, untuk pendefinisian elemen, nah ini merupakan unsur utama, artinya adalah suatu unsur yang di awal sebuah tag. Nah, ini contohnya. Jadi di dalam tag perintah tag ini ada elemen HTML dan ini ada elemen body, ini ada elemen BR dan lain sebagainya. Nah, kemudian di samping unsur utama atau elemen tersebut ada sebuah atribut. Nah, atribut ini contohnya adalah misalnya BG color, size dan sebagainya. Nah, dia merupakan perintah tambahan atau sebagai pelengkap dari perintah elemen. Nah, kemudian di samping atribut dia juga ada nilai atribut, artinya atribut ini memiliki sebuah nilai, yaitu dimana setiap atribut harus memiliki nilai yang diawali dengan tanda sama dengan, kemudian dikutip dua kali. Nah, ini merupakan tipe data karakter atau mungkin string karena dia dikutip 2 kali. Nah, misalnya nilai atribut dari atribut BG color misalnya adalah red, kemudian nilai atribut dari atribut size ini misalnya adalah 5 dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah bentuk dasar perintah HTML seperti ini, teman-teman. Jadi di awal script itu di input sebuah perintah elemen HTML dan di akhir ditutup dengan perintah tutup HTML. Nah, kemudian disertai dengan head
Nah, head ini adalah merupakan bagian deklarasi atau sebagian bagian kepala dari sebuah program yang dibuat, kemudian ditutup head. Nah, ini adalah informasi tentang dokumen HTML di dalam head. Kemudian ada title, biasanya ya, title itu mendefinisikan sebuah judul dari sebuah halaman web yang kita buat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan body. Nah, kemudian ditutup body. Nah, di antara body ini adalah sebuah informasi yang akan ditampilkan dalam sebuah halaman web. Oke, langsung saja kita coba teman-teman. Agar teman-teman paham, silakan teman-teman buka notepadnya melalui komputer atau laptop teman-teman. Oke, nah di sini sudah ada notepad, atau mungkin teman-teman bisa melalui pencarian. Oke, kalau sudah, diklik saja notepadnya. Nah, seperti ini tampilan teman-teman. Jadi notepad ini fungsinya biasanya kalau kita gunakan itu untuk membuat sebuah catatan ya. Nah, di samping membuat catatan, kita juga bisa membuat script HTML yang nantinya akan digunakan dalam membuat sebuah halaman web. Nah, dia hanya ada 5 menu seperti ini. Nah, jika teman-teman menggunakan suatu software lain, misalnya Notepad++, itu bisa saja, tapi itu merupakan software yang perlu diinstalasi. Nanti berikutnya saya akan membedakan antara menggunakan Notepad bawaan versi Windows dan juga Notepad plus yang perlu diinstalasi, yaitu software. Nah, seperti tadi itu contohnya adalah kita ketik HTML, ya, jangan lupa tanda awal sudut siku lancip, kemudian elemennya HTML. Nah, kemudian kita ketik tutup HTML seperti itu. Nah, di bawah HTML ini kita berikan perintah tag head. Nah, ini bagian kepala, ya kan, atau sebagai deklarasi dari sebuah program. Kemudian tutup head. Nah, jadi lambang tutup itu maksudnya adalah slash, teman-teman. Oke, kemudian kita input lagi tag elemen title. Nah, title ini kita akan memberikan sebuah judul halaman web, misalnya dengan judul latihan 1 misalnya. Kemudian title ini berpasangan, jadi perlu ditutup, tutup title seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di bawah tutup head kita input tag elemen body. Nah, kemudian kita tutup tag elemen body. Nah, langkah selanjutnya adalah kita simpan halaman ini di lokasi yang kita tentukan. Misalnya saya simpan file save, kemudian saya tentukan misalnya di data D misalnya. Nah, di sini saya membuat sebuah folder misalnya. Nah, di sini saya membuat sebuah folder dengan nama folder HTML misalnya. Oke, kemudian saya enter. Nah, di sini sudah siap foldernya. Nah, jangan lupa nama filenya, misalnya saya buat nama filenya latihan 1. Nah, jangan lupa setiap nama file disertakan titik HTML. Itu fungsinya agar ketika disimpan nanti komputer memahami bahwa ini adalah script atau bahasa editor HTML. Nah, kemudian save as tab-nya kita pilih all. Oke, kalau sudah seperti itu, nah langsung kita simpan. Nah, untuk menjalankannya kita ke lokasi file yang tadi disimpan di mana. Nah, kalau tadi saya simpannya di data D, kemudian di folder HTML ya tadi ya. Oke. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini saya sudah ada filenya. Kemudian jika teman-teman icon browsernya, apa maksud saya, icon filenya sudah tampil dengan icon browser, bisa langsung double klik. Tapi kalau tampilannya ikonnya notepad seperti ini,
Oke, saya perbesar. Nah, misalnya ikonnya Notepad seperti ini, teman-teman bisa klik kanan, kemudian open with. Misalnya saya buka melalui browser Firefox. Oke, seperti itu. Kita tunggu. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia masih kosong, belum ada apa-apa. Jadi hanya ada sebuah page dengan judul latihan 1, yaitu berdasarkan dari perintah dari title ini yang tampil. Nah, bagaimana kita mengedit tampilannya agar mungkin berupa teks dan lain sebagainya. Oke, berarti kita balik lagi ke notepadnya di latihan 1. Nah, di sini kita sisipkan di antara body dan tutup body, karena semua isi dokumen itu ada di antara body dan tutup body. Jadi adanya di sini teman-teman. Oke, misalnya di sini saya menampilkan sebuah kalimat. Ini adalah halaman web saya yang pertama misalnya. Nah, setelah saya mengedit sebuah perintah, maka kita hanya perlu save saja. Jadi file save. Oke, nah kemudian kita beralih ke browsernya yang tadi saya gunakan, yaitu menggunakan Firefox. Nah, ini langsung kita refresh. Di sini ada icon refresh. Oke, atau klik kanan F5 di refresh, atau menggunakan keyboard F5 biasanya. Oke, di sini saya menggunakan icon ini saja. Oke, saya klik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dia akan tampil. Ini adalah halaman web saya yang pertama. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah tampilan dasar bagaimana caranya kita membuat halaman web menggunakan bahasa HTML. Jadi kita bisa menggunakan secara offline. Oke. Nah, untuk membuat tampilan yang kita inginkan, kita memerlukan beberapa perintah utama lagi, yaitu perintah elemen. Nah, di sini beberapa perintah tag elemen yang ada di HTML. Nah, di sini ada tag elemen P, itu membuat paragraf baru. Kemudian ada BR atau line break, itu menyisipkan baris baru. Ada H1, nah itu digunakan untuk membuat sebuah judul dokumen, atau heading. Nah, itu ukurannya dari 1 sampai 6. Nah, ada HR untuk menampilkan garis dan sebagainya. Nah, di sini contoh-contoh tag elemen yang artinya belum semuanya teman-teman. Jadi banyak tag elemen yang digunakan dalam membuat sebuah halaman web. Nah, contohnya misalnya kita ingin menampilkan sebuah garis misalnya. Nah, oke, maka kita sisipkan elemen tag HR misalnya. Nah, oke. Nah, di sini saya sudah mengedit, berarti saya save. Jadi setiap mengedit jangan lupa langsung save atau Ctrl S melalui keyboard. Oke, saya sudah save, kemudian tinggal di refresh teman-teman. Oke, silakan klik F5 di keyboard atau icon refresh di browsernya. Nah, maka akan tampil garis yang kita buat berdasarkan perintah tag elemen HR. Nah, misalkan teman-teman mungkin tidak sengaja browsernya ke close, atau mungkin notepadnya ke close misalnya. Oke, nah bagaimana caranya kita kembali untuk mendapatkan script HTML-nya di notepad sekaligus hasil tampilannya di browser? Berarti kita langsung ke lokasi file yang ingin kita buka, yaitu tadi saya adanya di D, kemudian di folder HTML. Nah, di sini sudah ada, maka saya akan klik kanan open with notepad untuk mendapatkan script HTML-nya. Nah, oke. Nah, ini saya sudah dapat. Kemudian bagaimana cara merunningnya untuk membuka di browser?
maka saya klik kanan lagi, open with Firefox, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir jika teman-teman ingin mengedit di hari-hari yang lain, seperti itu. Oke teman-teman, misalnya garis ini akan kita edit yaitu dengan warna, misalnya warna merah dan ukurannya agak sedikit tebal. Oke, nah berarti kita memerlukan sebuah atribut beserta nilainya, yaitu kita mengeditnya di target tag elemen HR, yaitu di perintah garis. Kita spasi di dalam tag elemen HR, kemudian kita berikan perintah color. Oke. Nah, setiap atribut itu memiliki nilai, yaitu diawali dengan sama dengan, kemudian tanda kutip 2 kali, yaitu sebagai tanda bahwa dia adalah tipe data string atau karakter. Nah, oke. Di sini warnanya misalnya merah. Oke. Sebentar. Oke, sebentar. Kemudian untuk ukuran itu menggunakan atribut size, itu dengan ketebalan misalnya 5 misalnya. Nah, oke, ini saya sudah mengedit, kemudian saya simpan. Nah, kemudian saya refresh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengedit tampilan sebuah elemen itu kita memerlukan atribut beserta nilainya. Oke, yang terakhir misalnya kita ingin menyisipkan sebuah kalimat lagi. Nah, ini adalah halaman web saya yang pertama. Misalnya di sini saya berikan nama saya, misalnya Ahmad. Nah, oke, saya simpan. Oke, kemudian saya refresh. Nah, maka tampilannya akan berada di samping kata pertama, yaitu melanjutkan di baris yang sama. Nah, bagaimana supaya nama ini, kata nama saya Ahmad ini berada di baris baru atau di baris berikutnya? Maka kita berikan sebuah perintah, yaitu line break atau BR, yaitu perintah untuk menyisipkan baris baru, seperti itu teman-teman. Nah, ini saya sudah berikan perintah BR, kemudian saya save, kemudian saya refresh teman-teman. Nah, maka nama saya Ahmad ini akan berada di bawah kalimat ini adalah halaman web saya yang pertama. Oke. Nah, yang terakhir mungkin saya berikan lagi, misalnya halaman web ini akan saya warnai dengan warna background, misalnya warna kuning secara keseluruhan untuk halaman background. Maka kita memerlukan sebuah atribut, yaitu di perintah tag elemen body. Oke, kita sisipkan perintahnya itu adalah bg color, artinya background color, sama dengan misalnya warna kuning. Jadi bahasa Inggrisnya adalah yellow, karena perintah untuk HTML itu erat kaitannya dengan bahasa Inggris. Oke, warna kuning untuk background color. Save, kemudian saya refresh di browsernya. Nah, maka akan berubah untuk warna background secara keseluruhan itu adalah warnanya kuning. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah penjelasan dasar mengenai cara membuat halaman web beserta cara menyimpan dan mempelajari bagaimana menggunakan tag elemen, atribut, dan nilai atributnya. Oke, mungkin demikian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.